Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Datin Safajara. Nama saya Naisha Aulia. Halo guys, di sini kami akan membahas bumi sebagai ruang kehidupan. Teori kabut disebut juga teori nebula. Teori tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baru dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Teori planetesimal adalah salah satu teori yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Teori ini dicetuskan oleh seorang astronom bernama Forrest Ray Moulton dan seorang geolog bernama Thomas C. Chamberlain dari Universitas Chicago yang kemudian menamakan teori mereka ini dengan nama teori planetesimal. Teori pasang surut. Teori ini menjelaskan pembentukan tata surya yang dihasilkan dari aksi pasangan gas matahari sebagai akibat dari gravitasi yang diberikan oleh bintang-bintang saat mereka melewati matahari. Gas dilepaskan dan akhirnya berputar mengelilingi matahari, membentuk planet berukuran teratur. Teori awan debu atau protoplanet menyatakan bahwa tata surya terbentuk oleh gumpalan awan gas dan jumlahnya sangat banyak. Suatu gumpalan mengalami pemampatan dan menarik partikel-partikel debu membentuk gumpalan bola. Pada saat itulah terjadi pilinan yang membuat gumpalan bola menjadi pipi menyerupai cakram atau tebal bagian tengah dan pipi di bagian tepi. Karena bagian tengah pilin lambat mengakibatkan terjadi tekanan yang menimbulkan panas dan cahaya atau matahari. Bagian tepi cakram terpilin lebih cepat sehingga terpecah jadi gumpalan yang lebih kecil. Gumpalan itu kemudian membeku menjadi planet dan satelit. Teori orbit planet. Lintasan setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Teori kabut disebut juga teori nebula. Teori tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baru dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Teori kabut disebut juga teori nebula. Teori tersebut dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Simon de Laplace. Menurut teori ini, mula-mula ada sebuah nebula yang baru dan hampir bulat yang berotasi dengan kecepatan sangat lambat sehingga mulai menyusut. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, 5 planet kerdil, 173 satelit alami, dan jutaan benda langit seperti meteor, asteroid, dan komet. Semuanya mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Banyak hipotesis yang dikemukakan oleh para ahli untuk menjelaskan terbentuknya tata surya. Di antaranya ada hipotesis nebula, planetesimal, pasang surut gas, bintang kembar, dan awan debu atau protoplanet. Hipotesis pertama, teori nebula atau teori Kant-Laplace. Menurut teori ini, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar sangat cepat. Karena perputaran cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas. Bagian yang terlepas mengalami perputaran terus, dan karena pengaruh pendinginan, lama-kelamaan berubah menjadi planet. Hipotesis yang kedua, teori planetesimal atau teori Moulton-Chamberlain. Menurut teori ini, tata surya diawali dengan kondisi matahari yang sudah ada sebagai salah satu bintang. Suatu ketika, matahari berpapasan dengan sebuah bintang yang melintas.
Pada saat berdekatan antara matahari dan bintang terjadi tarik-menarik. Hal ini menyebabkan lepasnya sebagian massa matahari, dan massa yang terlepas inilah yang kemudian menjadi planet. Hipotesis ketiga, teori pasang surut atau teori Jeffreys. Menurut teori ini, pada suatu saat sebuah bintang yang hampir sama besarnya dengan matahari melintas di dekat matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya pasang pada matahari. Pasang itu berbentuk sebuah cerutu yang sangat besar. Bentuk cerutu yang sangat besar ini kemudian bergerak mengelilingi matahari dan pecah menjadi bagian-bagian kecil. Dan kemudian bagian inilah yang membentuk planet-planet dan satelit. Hipotesis keempat, teori bintang kembar yang dikemukakan oleh Lyttleton, seorang astronom Inggris. Dia berpendapat bahwa awalnya matahari merupakan bintang kembar yang satu dengan lainnya saling mengelilingi. Pada suatu masa, melintas bintang lainnya dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut dan menghancurkannya menjadi bagian-bagian kecil. Bagian-bagian kecil tersebut berputar dan mendingin menjadi planet-planet dan mengelilingi bintang yang tidak hancur, yaitu matahari. Hipotesis terakhir, teori awan debu atau protoplanet. Menurut teori ini, tata surya berasal dari awan yang sangat luas yang terdiri atas debu dan gas hidrogen serta helium. Ketidakteraturan dalam awan tersebut menyebabkan terjadinya penyusutan karena gaya tarik-menarik dan gerakan berputar yang sangat cepat dan teratur. Sehingga terbentuklah piringan seperti cakram. Inti cakram yang menggembung menjadi matahari, sedangkan bagian pinggirnya berubah menjadi planet-planet. But I can have you. We want to break it.